Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat menyambut hari Sabat. Kita harus tetap bersyukur dan bersukacita di masa-masa pandemi ini. Dan berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita masuk di dalam saat teduh bersama. Mari kita menundukkan kepala. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita. Kami yakin dan percaya kita akan selalu memuji memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerahmu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Landasan ibadah kita diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 2 sampai dengan 3. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur,
Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari sebelum kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian, semua karena anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampunan-Mu Bapa atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan doa kami ini. Kami yakin dan percaya Engkau mengampuni kami. Ubahlah hidup kami Tuhan menjadi yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 45 ayat 3 yang berbunyi demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita. Di dalam Yosua ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari dengan bersikap tegap, bersama-sama orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam beberapa doa syafaat. Yang pertama berdoa untuk gereja kita, kerinduan kita, semoga bisa mendapatkan gereja yang permanen. Dan kedua untuk pemerintah dan masyarakat tetap waspada, walaupun COVID sudah melandai. Berdoa juga untuk keluarga Kristen, agar menjadi keluarga yang kokoh, tangguh, dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, khususnya GKT 3 Pos PIA Raya. Kami sungguh merindukan Tuhan, kami memiliki gereja sendiri, beraktivitas di gereja kami. Semoga Tuhan telah memberikan kelancaran apa yang gereja kami perlukan. Tuhan juga memberikan semua keperluan-keperluan, baik itu dana, fasilitas, atau apapun, Tuhan berlancar semua. Kiranya Tuhan mendengar kerinduan kami, Tuhan. Semoga gereja kami segera terrealisasi. Kami juga berdoa untuk pemerintah, tetap waspada dan tidak lengah di dalam menangani COVID-19 yang terjadi di negara kami ini, Tuhan. Agar kebijaksanaan yang diberikan semakin memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dan semoga Tuhan memberikan kesadaran pada hati kami, masyarakat seluruh Indonesia ini, agar selalu menjaga prokes kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen. Kiranya Tuhan memberikan keluarga yang kokoh, iman yang kuat, saling cinta kasih kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Kiranya juga Tuhan memberikan kecukupan kebutuhan apapun yang kami perlukan, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, inilah beberapa doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilahkan Bapak Pendeta Eli. Kita bersyukur, saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kemarin siang ada yang datang ke rumah, ngobrol banyak hal. Lalu malamnya saudara dia mengajak untuk bersama-sama untuk ibadah via Zoom, yang dimana pesertanya itu dari luar pulau. Jadi jam 8 malam saya ikut ibadah, ya rekan-rekan itu juga dengan sharingnya. Nah saudara, saya bisa melihat bagaimana antusias mereka ya untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ya, berbahagia kalau orang-orang Kristen adalah orang-orang yang cinta akan firman, yang haus akan firman Tuhan. Nah, seperti kita pada hari ini, kita juga akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari, saudara-saudara, kita akan mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon Tuhan memimpin akan seluruh perenungan pada saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya,
Tuhan menolong, memimpin, atur seluruh pembicaraannya. Tambahkan dan kurangi, supaya semua yang disampaikan semata-mata selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Kami serahkan juga untuk anak-anak-Mu yang begitu rindunya mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong, memampukan mereka berkonsentrasi, dan akhirnya pulang menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dengar doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Kita akan melihat di dalam satu bagian firman Tuhan yang merupakan lanjutan pada minggu yang lalu, Yunus pasalnya yang kedua. Ayat 1 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam aku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita berbicara ataupun merenungkan akan Yunus pasal yang pertama, di mana pasal yang pertama itu ada 17 ayat, di mana ayat yang terakhirnya berbunyi demikian. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sekali lagi, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, biasanya ayat atau peristiwa semacam ini, ya ayat yang ke-17 ini, saudara, itu sangat digemari, sangat dinikmati oleh orang-orang legalis, saudara-saudara. Oh, mereka sangat menikmati ini. Nah, ini ya, Yunus sudah masuk dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Saudara, mengapa dinikmati ataupun digemari oleh orang-orang legalis, saudara-saudara? Karena mereka merasa bahwa keadilannya itu terpuaskan. Mereka merasa bahwa Tuhan menjawab akan rasa keadilan mereka terhadap orang-orang yang bikin onar ataupun terhadap orang-orang yang bikin ulah. Biasanya diiringi dengan seruan apa, saudara? Biasanya apa? Ada seruan itu ya, rasain lu, kapok lu, mampus kamu. Tetapi saudara, ironisnya kita harus akui bukan, bahwa spirit ataupun sikap legalis semacam ini itu belum hengkang, saudara-saudara ya, dari antara kita. Ya masih ada di antara kita, saudara-saudara. Ya, spirit ataupun sikap-sikap yang legalis ini, ya masih ada di tengah-tengah kekristenan kita, saudara-saudara. Sukar terdeteksi, saudara-saudara,
sedang sembunyi, namun yang siap itu melepaskan senjata-senjata legalisnya. Tidak heran misalnya saudara ada orang yang membuat kita jengkel, ya, membuat kita dongkol begitu ya. Lalu kemudian tidak lama orang yang bikin jengkel atau yang membuat kita dongkol itu dapat masalah. Lalu dengan puas kita katakan apa? Rasain lu. Ya, yang lebih kasar tadi itu apa? Mampus lu, gitu ya. Atau saudara bila ada yang menyenggol kita, lalu tiba-tiba orang tersebut jatuh, saudara-saudara, maka kita katakan apa? Kapok lu. Ya. Ya, atau yang tadi lagi ya, rasain lu, mampus lu. Tapi saudara, mari kita bayangkan, ya, mari kita membayangkan sejenak, seandainya juga Tuhan kita itu hanya mau bersikap legalis seperti kita. Bayangkan kalau Tuhan hanya mau yang tadi itu, ya, tuntutan hukumnya itu wes terjauh, satu itu saja. Hanya mau menghajar kita. Bisa bayangkan tidak, saudara, kalau Tuhan itu hanya mau menghukum kita? Bisa bayangkan tidak kalau Tuhan itu hanya mau membuang kita ke laut, lalu di sorga sana, saudara, ia puas dan tertawa senang melihat keadilannya, toh itu telah dinyatakan. Maka sudah pasti, saudara, kalau Tuhan kita hanya semacam demikian saja, ya hanya yang legalis saja, saudara, maka hidup kita ini, kita bisa katakan apa? Ya tamat, selesai, ya habis begitu ya. Karena Tuhan, saudara, sekali mukul dan berfirman menyudahi hidup kita, kita pun selesai, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita kenal bukan hanya Tuhan yang sebenarnya mendemonstrasikan hajarannya, bukan hanya Tuhan yang mendemonstrasikan akan teguran, tapi Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang juga mendemonstrasikan akan kasih serta kesempatan-kesempatan untuk kita bertobat dan berubah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yunus itu masuk perut ikan bukanlah hari terakhir Yunus. Yunus masuk di dalam perut ikan bukanlah babak akhir daripada hidup Yunus. Bukanlah akhir dari segala-galanya. Menurut hikmat Tuhan, menurut keputusan Tuhan, memang saudara-saudara, pelarian Yunus ke Tarsis, pemberontakan Yunus ke Tarsis itu perlu disentil, perlu dihajar. Namun saudara, bukan untuk menghabisi, bukan untuk menyudahi hidupnya Yunus, tetapi demi maksud untuk menyadarkan Yunus kembali kepada tugas dan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kemudian ketika disebutkan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Ya, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Pertama-tama, saudara, kita harus mengerti bahwa itulah doa yang sebenarnya bisa kita katakan doa yang tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia, saudara? Karena ia sedang berdoa kepada pribadi yang tepat, saudara. Kepada pribadi yang penuh dengan keadilan, tetapi sekaligus juga yang penuh dengan kasih setia. Ia sedang berdoa kepada pribadi yang tepat, yang menyediakan pengampunan dan kesempatan untuk bertobat. Jadi dengan tegas saya mau katakan adalah yang sia-sia atau yang tidak berguna apabila seseorang itu, saudara, itu memanjatkan doanya kepada yang bukan Tuhan, kepada pribadi yang tidak tepat, saudara. Ya itu sia-sia, itu tidak berguna. Sekalipun saudara mungkin doa itu dilakukan dengan rutin, dilakukan itu dengan semangat begitu ya, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Tetapi kalau itu bukan kepada pribadi yang tepat, Tuhan yang kita kenal, maka doa itu adalah doa yang sia-sia. Dan ketika
disebutkan tadi itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya, saudara-saudara. Maka ini pertanda bahwa sentilan atau hajaran Tuhan itu membawanya kepada respon yang sangat tepat, respon yang benar. Saudara, saya rasa kita telah dikenyangkan oleh banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan akan sentilan dan hajaran Tuhan. Misalnya saja ada orang pernah menyaksikan, wah saya dihajar Tuhan sampai berdarah-darah, ya dalam tanda petik gitu ya. Saya dihajar Tuhan, disentil oleh Tuhan habis-habisan. Saya didisiplin, dididik oleh Tuhan sampai kapok. Saudara, kesaksian itu akan indah, akan menguatkan, akan menakjubkan, tentu saja bila berlanjut dengan respon yang benar. Ya, misalnya tadi itu ya, saya disentil Tuhan, dihajar oleh Tuhan berdarah-darah. Lalu ada responnya. Sejak saat itu, maka saya rajin berdoa. Sejak saat itu saya rajin baca Alkitab. Sejak disentil oleh Tuhan, maka saya rajin bersaksi. Tapi saudara bandingkan, kalau kemudian bila ada orang yang memberi kesaksian, ya, saya sudah dihajar Tuhan habis-habisan, hanya saja sekarang saya masih belum bertobat. Ya bagaimana itu saudara-saudara ya? Tapi lihat, Yunus itu berespon dengan benar. Ia berdoa, sekalipun itu kemudian di tempat yang sangat tidak enak, yaitu di dalam bagian tubuh ikan. Ikan, saudara, biasanya masuk di dalam perut kita. Ikan biasanya masuk di dalam perut Yunus. Tapi hari itu, saudara, Yunus masuk di dalam tubuhnya ikan, yang disebut oleh LAI di dalam perut ikan. Tetapi saudara, bila kita melihat ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8 yang barusan kita baca, maka kita bisa melihat di sana doa Yunus itu, saudara, adalah doa yang sungguh indah, doa yang sungguh tulus adanya. Jadi sebenarnya tidak menjamin loh saudara ya, tempat yang indah, suasana yang indah itu akan menghasilkan doa yang indah dan tulus begitu ya. Bahkan terkadang di tempat atau suasana-suasana yang indah orang kemudian menjadi enggan berdoa, bahkan ada saudara ya yang berdoa dengan bersungut-sungut. Nah, saya mau share sedikit ya, tempat seminari kita itu dulu adalah salah satu tempat yang sejuk, salah satu tempat yang bisa dikatakan dingin begitu ya. Itu sebabnya kalau kemudian mahasiswa, mahasiswi atau siapapun penghuni kampus di sana, saudara, yang tidak siap hati ya dalam hal berdoa, maka kami akan jelas banyak berguguran di medan doa. Banyak yang ngantuk, saudara ya, banyak yang kemudian ketiduran. Kenapa? Tempatnya sejuk, tempatnya dingin, saudara. Bila tidak benar-benar siap hati, bila tidak benar-benar komit berdoa, maka akan berguguran ya di medan doa itu, saudara. Tapi mari kita seperti Yunus, ya, amin. Mari kita seperti Yunus yang berdoa kepada Tuhan, saudara, meskipun di dalam situasi yang tidak nyaman, meskipun berada di tempat yang tidak enak, saudara. Mumpung masih hidup, Yunus segera ambil kairos, ya, ambil kesempatan dan berharap kepada Tuhan. Karena ia tidak tahu, saudara, apa yang terjadi di depan sana. Jadi berdoalah mumpung masih hidup. Berdoalah seperti Yunus, yaitu kepada Dia, Sang Penguasa hari esok. Ya, kita punya lagu itu ya. Tak ku tahu hari esok. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah,
akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Saudara, lagu ini saya paling ingat ketika ada seorang rekan pulang dari pelayanan 1 tahun. Dia orang yang sederhana. Kalau dulu sebelum pelayanan 1 tahun itu dia khotbah biasa-biasa saja, saudara-saudara ya. Mungkin kalau bahasa kita itu mungkin masih sangat jauh ya daripada yang baik begitu waktu itu ya. Tapi pulang dari pelayanan 1 tahun, saudara, waduh, dia berkhotbah dengan luar biasa sampai saya kaget. Nah, salah satu lagu yang saya ingat ia nyanyikan, saudara-saudari, dalam sharing kita kumpul bersama pada waktu itu adalah lagu yang barusan saya nyanyi tadi, ya, tak ku tahu kan hari esok. Jadi mari kita berdoa seperti Yunus, saudara-saudara, mumpung masih hidup, entahkah tempatnya itu nyaman ataupun tidak nyaman, atau mungkin kita bisa katakan bukan tempat yang sesuai, berdoa. Karena kita berdoa kepada pribadi yang tepat, kepada pribadi yang mengetahui akan hari esok. Nah, saudara, dalam konten doanya di dalam ayat yang ketiga, ya bisa dilihat Alkitabnya, ya, dalam ayat yang ketiga itu Yunus memanjatkan doanya, saudara, itu dengan penuh kesadaran bahwa Tuhanlah yang melemparkannya ke dalam lautan. Jadi Yunus yang mengira, saudara, ia bisa lari, dengan mudahnya Tuhan itu mencekalnya, lalu melemparkannya ke dalam laut. Sangat gampang ya, sangat mudah bagi Tuhan. Coba lihat polisi, ya mau yang di dalam, polisi Interpol itu saya pernah mendengar berita-berita, saudara ya. Terkadang itu setengah mati loh, yang melakukan pencekalan, melakukan penangkapan terhadap orang-orang tertentu. Tapi tidak demikian dengan Tuhan, saudara. Ya, bila ia mau, maka sangat mudah bagi Tuhan untuk mencekal dan melemparkan akan seseorang. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Ada yang mengatakan bahwa ini juga menjadi satu penyataan bahwa tanpa protes, sepertinya Yunus itu mengakui bahwa Tuhan itu sudah tepat dengan apa yang dilakukan. Sudah tepat Tuhan melemparkannya ya ke dalam lautan. Ia tidak pura-pura bertanya, mengapa ya engkau melemparkan aku? Ya kan kadang-kadang ada orang seperti itu ya, mengapa ya engkau melemparkan aku ya Tuhan? Tapi saudara lihat di sini, Yunus sadar bahwa karena dialah yang telah membuat Tuhan kemudian melemparkannya ke dalam lautan yang sangat dalam. Jadi Allah, saudara, ini perhatikan, Allah memang adalah Allah yang kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, saudara-saudara. Ya, harus kita ingat ini, kita harus selalu utuh di dalam mengenal Allah kita. Itu sebabnya di dalam salah satu penginjilan, penekanan terhadap Allah yang benar itu juga harus disampaikan, ya, harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Sebab ada banyak orang di dalam mindsetnya itu, di dalam pemikirannya itu ternyata punya konsep Allah yang salah. Lalu yang terakhir, saudara, Yunus itu mengakhiri doanya dengan mengatakan demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, ini keren. Ini luar biasa. Karena Yunus pada akhirnya bernasar dan mau taat pada Tuhan. Banyak orang, saudara-saudara, itu mau dibebaskan dari perut ikan. Banyak orang itu mau dibebaskan dari masalah hidupnya yang sedang membelenggunya. Tapi masih bargaining, masih mau transaksi dengan Tuhan.
Supaya apa? Supaya Tuhan sedikit kompromi dengan ketaatannya. Saya mau balik ya Tuhan, tapi hobi ini tolong ya Tuhan dimengerti. Hobi ini saya nggak bisa lepaskan, misalnya begitu. Saya mau balik lagi ya Tuhan, tapi tolong berikan kelonggaran. Tidak heran saudara, kalau dengan pemikiran seperti ini, banyak kemudian orang okelah ikut gereja, atau yang mungkin beribadah. Tapi saudara, masih memelihara hobi dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi ini masih ya minta kelonggaran, mau bargaining dengan Tuhan. Tapi mari kita seperti Yunus yang bernazar dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 10 diakhiri begini. Ayat yang paling terakhir dari pasal yang kedua ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, inilah akhir dari sentilan dan hajaran Tuhan kepada Yunus. Ingat ini, tidak selama-lamanya anak Tuhan itu disesah dan dihajar oleh Tuhan. Ada saat-saatnya bagi Tuhan untuk kemudian membebaskan, untuk memulihkan, dan memakainya bagi kepentingan ilahi. Bandingkan dengan manusia, kadangkala saudara sampai berjilid-jilid. Kalau bisa ya apa namanya stigmanya begitu, atau condemnation-nya itu, apa penghakimannya itu, penghukumannya itu terhadap sesamanya yang mungkin jengkel dongkol itu kalau bisa selama-lamanya. Tapi coba lihat tuh. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi kalau sudah dihajar ya sudah, ya, selesai. Tuhan akan pakai Yunus kembali. Jadi kalau kita bicara track record misalnya begitu ya, masa lalu daripada Yunus, ya sudah, Yunus nggak perlu dong. Kalau bicara konsep manusia, kadang-kadang lihat track record misalnya. Lihat yang sebelumnya, ya semua kita ini saudara buruk, jelek, tidak ada yang bisa sebenarnya loh ya, kalau standar Tuhan, tidak ada yang bisa melanjutkan pelayanan Tuhan. Ya mau 1 jam lagi sebenarnya kita nggak layak, mau esok nggak pantas saudara. Tidak ada yang pantas kalau kita bicara masa yang lalu. Tetapi saudara, mari kita belajar seperti yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Ada sentilan, ada hajaran, lalu di sana ada pergumulan, ada pertobatan yang luar biasa terjadi pada Yunus. Lalu kemudian apa? Udah, Tuhan menanggapinya dengan berfirman. Lalu kemudian ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi saudara, terkadang Tuhan menyentil, menghajar orang Kristen itu sendiri. Kenapa? Karena pelarian dan pemberontakan kita. Tapi, ya ingat ini saudara, bila kita berespon dengan benar, bila kita taat, mau taat kembali pada Tuhan, maka lihat, tidak pakai lama bagi Tuhan untuk membebaskan dan memulihkan kita. Jadi saudara, mari kita menjadikan pelajaran hidup Yunus ini untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik, yang semakin lebih taat kepada Tuhan, meskipun perintah dan kehendak Tuhan terkadang sukar untuk kita mengerti dan terkadang sukar untuk kita jalani. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bisa sama-sama? Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, kiranya pelajaran kehidupan Yunus membuat kita menjadi lebih baik, menjadikan kita pribadi yang sungguh mau taat kepada Tuhan, meskipun perintah dan kehendak Tuhan itu terkadang sulit kita mengerti, bahkan memang sukar untuk kita menjalaninya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya kami sungguh dapat mengambil pelajaran yang luar biasa dari seorang hamba-Mu yang luar biasa, yakni Yunus. Terima kasih untuk pelajaran ini, biarlah membuat kehidupan kami semakin lebih baik, mendorong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat hari ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Eliatman. Kiranya menjadi pendorong bagi kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk persembahan kita bisa diserahkan ke bendahara gereja atau nomor rekening yang ada di layar ini. Nomor rekening BCA atas nama Bapak Sony Hendrawansyah atau Ong Loinio. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lembah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, rela dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat digunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terimalah persembahan kami Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Lui. Kami persilahkan Ibu Erni. Baik, shalom semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya boleh bersyukur di hadapan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan terus menjaga dan mengingatkan hari kudus milik Tuhan, di mana kita diundang untuk beribadah. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada beberapa Bapak, Ibu, dan Bapak yang boleh pertama kali bersama-sama dengan kami. Coba saya lihat ini ya. Ya, selamat datang Ibu Lili Mariani. Selamat, wah ini akhirnya bisa terlihat wajahnya ya Bu Lili ya. Wah, puji Tuhan. Oke ya. Ibu Julia juga untuk juga setiap kita Pak Kim ya. Di sini ada Pak Kim. Selamat datang bersama-sama dengan kami di dalam peribadahan hari ini. Juga seluruh jemaat yang telah bersama-sama kita boleh beribadah. Saudara, warta jemaat, terima kasih pada Bapak Pendeta Eliatman yang telah melayani firman Tuhan. Ya, demikian juga dengan rekan-rekan di dalam seluruh persiapan ini tim multimedia. Nah, mungkin banyak yang belum tahu tim multimedianya ini siapa aja. Ya, mereka yang bagaimana menjaga bahwa meeting room kita ini boleh berjalan dengan bagus. Ya, jadi setiap hari Jumat kami mempersiapkan dan sebagainya. Ini anak-anak pemuda-pemuda kita ya. Yang pertama coba nanti boleh di on cam sebentar ya rekan-rekan, lalu begini ya supaya tahu kita seluruh jemaat. Yang pertama ini Vania ya, dia sekolah sudah mahasiswi di Macung. Mana ini Vania? Ya. Oke. Ya, ini yang Vania ini ya. Sudah. Oke, ini Vania. Lalu yang kedua adalah Esten. Open cam Esten please. Mana yang Esten ini? Esten yang kemarin kita dia pelayanan liturgis juga. Oke, Esten sudah open cam ya? Oke, nah ini yang Esten ini ya, yang kita punya backgroundnya sama. Oke, that's good Ashley. Nah ini Esten ini, coba dibuka semua ya. Kemudian Ashley, where is Ashley? Open cam please. Nah, ini si Ashley ya, dia yang juga ini. Kemudian yang keempat adalah Elin. Where is Elin? Where is Elin? Nah, ya, ini itu. Lalu kemudian Lisa Nindita. Morning Lisa. Nah, ini juga ya, ini juga semuanya ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang telah mempersiapkan semua pelayanan juga Bu Ami ya. Kemudian selanjutnya, partai selanjutnya ialah nanti jam 10 pemuda remaja dan juga anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah ya melalui Google Meet dan juga Zoom. Mari kita semuanya sebagai para orang tua, kita semuanya mendorong dan terus memberikan kepada anak-anak kita teladan iman di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ya. Kemudian pada hari Selasa jam 7 malam komunitas pertumbuhan iman mari berdoa yang diadakan khusus untuk wanita, kita akan kembali bertemu ya. Kita akan berbicara tentang pertumbuhan iman kita yaitu hari Selasa jam 7 malam ya. Jangan dilupakan, kita bersama-sama wanita boleh berkumpul. Dan hari Kamis is day for fasting and praying. Saatnya bagi kita hari di mana kita berdoa dan berpuasa. Saya selalu mengibaratkan kalau sudah tiba doa puasa ini lampu kuning. Ya, yang artinya apa? Kalau lampu kuning, kalau kita hijau kan, tidak mau hijau kuning itu agak diperlambat. Di mana waktu kita banyak untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab. Jangan lupa mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore kita berdoa dan berpuasa ya. Kemudian kita ada doa Kamis malam jam 7 malam ya rekan-rekan, kita bersyukur kita boleh terus
berdiri teguh untuk menjaga menara-menara doa di dalam keadaan pandemi ini, kita boleh tetap setia. Ya, bagi Anda yang telah setia, tetap jaga konsistensi itu, dan bagi Anda yang belum bergabung, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Kamis malam. Ya, kemudian juga ingat kita terus mendoakan jemaat sekalian, terus di dalam doa pribadi, di dalam doa bersama kita mendoakan untuk tempat kita ibadah yang permanen. Ya, kita membutuhkan tempat ibadah, dan biarlah Tuhan, kita percaya dengan cara dan waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita tempat ibadah yang permanen. Ya, saudara, kemudian dalam rangka HUT GKT 3 Pusat yang ke-79 khusus untuk wanita, ya, itu ada lomba merangkai bunga dan lomba merangkai buah. Nah, ini ya, jadi merangkai buah. Nah, periode lombanya itu tanggal 3 sampai 17. Jadi, Anda kalau bisa merangkai buah, ya, Anda boleh rangkai, sehingga Anda boleh mengirimkan foto hasil dan juga prosesnya, supaya, oh ini yang benar, bikin benar-benar Ibu Christine ini yang betul, ini yang bikin ini ya, bukan dia beli rangkaian bunga, tapi jadi difoto. Lalu kirimkan ke saya, nanti saya akan mengirimkan ke panitia. Ya, perangkai bunga. Mari ibu-ibu kita bersama-sama memeriahkan acara GKT 3 Pusat. Mungkin ada satu lagi ya, Van, ya, untuk ini. Ada, ya, ini ya rangkaian bertema HUT GKT 3 ke-79. Mau ada gambarnya 79 atau apa ya. Jadi peserta itu merupakan individu sendiri-sendiri kita ya. Nah, peserta wajib menyertakan dokumentasi singkat proses pembuatan karya awal, proses, hasil akhir. Jadi ibu-ibu bisa foto, ini bahan-bahannya bunga saya, kemudian ibu-ibu foto waktu merangkai, lalu foto dengan hasilnya. Itu nanti akan diserahkan kepada panitia, ya. Nah, tentu saja peserta wajib memberikan hasil foto karya bersama dengan peserta, jadi foto bareng. Ya, jadi kan biasanya kita foto selfie di sini, tapi ini foto selfie dengan karya kita. Mari siapapun boleh. Hasil karya paling lambat dikumpulkan pada 17 Oktober. Masih kita punya waktu 1 minggu. Ibu-ibu mari ya. Dan jangan lupa pemenang akan diumumkan pada tanggal 31 di acara HUT GKT. Dan hadiahnya menarik ya. Jadi silakan para kaum ibu boleh merangkai bunga atau buah untuk acara ini ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya. Nah, kita bersyukur bahwa vaksin boleh berjalan terus ya. Demikian melandai. Saya melihat bahwa kegiatan ekonomi ini mulai bergerak sekali ya. Saudara, mulai hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun lebih, kita semuanya dengan keadaan pandemi ini terdampak ya, terdampak baik itu pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi kalau sampai saat ini kita boleh survival ya di dalam keadaan tubuh yang sehat, keluarga kita, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat menjadi lebih lagi bertumbuh di hadapan Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menjadi terang dan garam, menjangkau banyak orang, mengasihi banyak orang. Saudara, kita bersyukur bahwa COVID-19 juga mulai melandai. Kita bersyukur kita mempunyai pemimpin negara yang dipilih oleh Tuhan, yang bersama-sama dengan kita untuk melewati pandemi ini. Nah, karena itu sebagai ucapan syukur kita, gereja kita mengadakan program Berkatku, Berkatmu. Kita percaya semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kita ini titipan, ya, kita ini cuma dititipi. Karena itu berkat yang kita miliki, itu pun juga pasti menjadi berkat orang lain. Nah, apa sih? Diklik silakan next. Apa sih program Berkatku, Berkatmu itu apa? Ya. Kegiatannya apa? Berkatku, Berkatmu. Sebuah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memancarkan kasih Allah dan berbagi berkat. Ya, jadi kita memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berbagi berkat, memancarkan kasih Allah. Next. Nah, kemudian bagaimana caranya? Berbagi berkatnya itu bagaimana? Nah, kita akan diberikan kesempatan untuk berbagi berkat kepada orang-orang di lingkungan gereja. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbagi lontong cap gomek, ya, lontong cap gomek kepada ojek online, tukang becak dan semuanya. Lalu kita kemarin itu berbagi makan siang dengan semua pemulung-pemulung dan juga
anak-anak panti asuhan. Nah, tahun ini kita bersama-sama memberikan ucapan terima kasih, ya, bukan saja kepada orang-orang di luar sana, tapi juga orang-orang di dalam. Kita tahu di perumahan Araya ini juga ada satpam-satpam yang menjaga keamanan. Ya, kalau kita tahu dulu kasusnya ada monyet masuk, ada ular apa, mereka yang juga di garis terdepan. Kita mau mengucapkan terima kasih ya dengan berbagi, mungkin kita akan membagikan dan juga kita akan membagikan berkat hadiah Natal kepada hamba-hamba Tuhan GKT. Mungkin kalau sendiri-sendiri, waduh sungkan mau ngasih kecil, tapi kalau kita gabungkan bersama atas nama GKT 3 PPA Raya itu bisa menjadi berkat ya. Kita akan memberikan hadiah itu. Next, nah ya. Kemudian bagaimana ya, bentuknya apa dan kapan dilaksanakan? Bentuknya apa, mau dikasih apa? Sekali dalam bulan Oktober dan November kita berkesempatan berbagi 100 paket makanan untuk satpam. Jadi bukan hanya satpam yang dekat gereja, tapi seluruh perumahan di dalam satpamnya, security-nya kita akan kasih memberikan paket makanan ya untuk 100 satpam. Jadi itu dalam bulan Oktober 1 kali dan bulan November itu 1 kali ya. Ini untuk satpamnya. Next one. Nah, pada bulan Desember kita akan berbagi hadiah untuk seluruh hamba Tuhan di GKT 3 dan hamba Tuhan GKT yang berdomisili di Araya. Karena setidaknya mungkin ada beberapa hamba Tuhan juga yang tinggal di Araya ini. Bahkan juga ada yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ya, kita ingin berbagi hadiah kepada mereka. Sehingga saatnya kita boleh memperhatikan juga orang-orang di lingkungan kita. Next. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan kesempatan ini? Satu, menabung ya. Kita mau siapapun boleh terlibat. Misalkan Anda menabung setiap hari 2.000, tabung nih. Aku nggak bisa langsung ngasih duit, tabung ya. Lalu seminggu sekali dikumpulkan sama Bu Christine atau transfer, terserah ya. Tentu saja kesempatan ini ada batasnya. Pada bulan Oktober bulan ini ya sudah ada beberapa ibu juga yang berkomitmen. Itu paling lambat tanggal 17 minggu depan juga ya. Kita kemudian kemungkinan antara tanggal 30, 31 kita mulai bergerak membagikan ya. Kemudian November itu tanggal 14, paling lambat tanggal 14 sehingga Bu Christine yang sebagai koordinator daripada program ini itu bisa segera mengolahnya. Kemudian Desember paling lambat penyerahannya tanggal 5 Desember ya. Demikian pengumumannya. Next silakan. Nah, sekali lagi percayalah saudara, firman Tuhan mengatakan kalau Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Itu ya dan amin. Berbagi, menyerahkan sesuatu untuk orang lain itu tidak pernah rugi. Ya, demikian pengumuman. Saya mungkin bisa minta tolong klik sudah, Pan. Ibu Christine yang mana sih? Silakan mungkin Bu Christine bisa on cam sebentar sehingga bisa tahu beberapa rekan yang Bu Christine itu yang mana. Ya, spotlight ya, Ashley please. Mana yang Bu Christine? Nah, ini yang Bu Christine. Nah, ini Bu Christine ya. Dia yang menjadi koordinator acara ini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh hubungi saya atau Bu Christine. Nanti bisa tanya nomor WA Bu Christine dan sebagainya. Begitu ya Bu Christine ya? Iya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Terima kasih Bu Christine. Thank you Esther. Ashley. Oke. Terima kasih atas warta yang telah disampaikan oleh Ibu Erni. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilakan, Pak Eli. Mari kita bersama-sama menaikkan akan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memimpin kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih baik, semakin lebih indah,
menjadi pribadi-pribadi yang mau taat kepada Tuhan, meskipun perintah dan kehendak Tuhan itu tidaklah mudah untuk kita jalani. Dan mari arahkan hati kepada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Amin.